Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mai Mulyasari dengan NIM J0310201290. Saya dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 57 kelas AP1 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Untuk menyelesaikan tugas kampus mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diajar oleh Bapak Doni Sahat Manalu, maka dalam video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai pasar persaingan sempurna. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan pembeli, baik barang maupun jasa. Di dalamnya terdapat penjual dan pembeli yang melakukan suatu transaksi, yaitu suatu kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Suatu transaksi memiliki syarat yang semuanya harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada barang yang diperjualbelikan, yang kedua ada pedagang dan pembeli, yang ketiga ada kesepakatan harga barang, dan yang keempat tidak ada paksaan dari pihak manapun. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur pasar. Struktur pasar antara lain mengacu pada semua aspek yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan di suatu pasar. Contohnya, jumlah perusahaan di pasar, jenis produk yang dijual, mudah sulitnya memasuki industri, dan lain sebagainya. Makin kecil kekuatan suatu perusahaan secara individual untuk mempengaruhi pasar, tepatnya menjual produk, makin tinggi tingkat persaingan pasar tersebut. Yang selanjutnya ada asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan memproduksi komoditi homogen. Yang kedua, jumlah pembeli dan penjual relatif banyak. Yang ketiga, penerima harga. Yang keempat, informasi yang sempurna tentang pasar. Yang kelima, bebas keluar masuk industri. Yang keenam, output perusahaan relatif kecil terhadap total produksi pasar. Selanjutnya, fungsi permintaan. Yang pertama, kurva permintaan dari industri itu sendiri adalah bersifat elastisitas sempurna, artinya dia lurus, sedangkan di pasarnya sendiri berslop negatif, bahwasannya penjumlahan horizontal antara perusahaan A atau B itu disebut sebagai kurva permintaan pasar persaingan sempurna. Dapat kita lihat di situ bahwa total penerimaan dari perusahaan tersebut adalah TR sama dengan PQ, di mana P itu adalah harga dan Q itu adalah quantity. Sedangkan rata-rata penerimaan AR sama dengan TR per Q sama dengan PQ per Q sama dengan P, atau disimbolkan dengan AR adalah total penerimaan dibagi produk, atau PQ ini adalah penerimaan sehingga AR sama dengan P. Begitu juga dengan MR. Maka bila diturunkan P, maka sisanya adalah P. Sehingga antara demand sama dengan AR sama dengan MR sama dengan P. Itu yang berlaku di pasar persaingan sempurna. Kurva total penerimaan perusahaan dapat dilihat R sama dengan PQ, di mana R merupakan revenue, P merupakan price atau harga produk, yang Q-nya adalah jumlah produk. Ini yang sudah kita tentukan sebelumnya. AR sama dengan MR sama dengan P sama dengan D, atau rata-rata penerimaan sama dengan marginal revenue sama dengan P. Artinya di sini berapapun penerimaan ataupun keuntungan perusahaan di sebuah pasar persaingan sempurna tidak dipengaruhi oleh harga karena harganya konstan. Nah, yang dipengaruhi penerimaannya itu adalah kuantitinya. Selanjutnya nih teman-teman, ada konsep maksimalisasi keuntungan. Yang pertama, perusahaan tidak akan berproduksi jika average revenue atau AR dari penjualan produknya tidak sama atau tidak melebihi AFC atau AR lebih besar dari AFC. AFC itu adalah variabel rata-rata ya teman-teman. Yang kedua, perusahaan akan terus menambah produksinya selama MR lebih besar dari MC dan akan mencapai titik maksimum pada saat MR sama dengan MC, dan pada kondisi tersebut tidak akan menambah produksinya. Kedua aturan di atas merupakan penegasan terhadap syarat yang diperlukan agar perusahaan mencapai keuntungan maksimum, yaitu yang pertama,
AP lebih besar dari AFC, yang kedua AMR sama dengan MC. Demikianlah video penjelasan mengenai pasar persaingan sempurna dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.